Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, siang atau sore dimanapun kalian berada. Ini pembelajaran kelas 9 khusus untuk kelas 9, termasuk dengan A, B, C, D. Walaupun E, F, G juga bolehlah kalian melihat video ini untuk pembelajaran kita meneruskan materi tentang haji dan umroh. Ya, oke. Sekali lagi, ya, kondisi hari ini kita belajar di rumah masing-masing dan Bapak masih di kelas, ya, masih stay untuk kalian. Jadi sekali lagi kita perlu bertahan, ya, dalam menghadapi wabah ini, dalam menghadapi bencana non alam ini. Siapa yang kuat, siapa yang survive, ya, dia akan jadi pemenangnya. Kita perang melawan virus corona dengan cara mencegah daripada kontak fisik ke orang lain, ya. Jadi yang diliburkan sekolahnya, Bapak sarankan kalian tetap di rumah. Kalau tidak ada kegiatan yang kurang perlu, janganlah kalian berkeluyuran. Pemerintah menyarankan kita untuk tunggu dulu di rumah, ya, supaya kita tetap aman, terjaga atau aman dari penyebaran virus corona. Oke, masuk ke materi sekali lagi tentang haji dan umroh. Ya, Bapak lebih enak seperti ini ya mengajar. Oke, pengertian haji dan umroh seperti yang kalian lihat di layar, yaitu haji berasal dari kata dari bahasanya yaitu kata hajjah, yaitu artinya berziarah atau mengunjungi, menyengaja mengunjungi sesuatu. Sekali lagi, haji dalam bahasa itu adalah hajjah, yaitu mengunjungi atau menyengaja. Adapun menurut istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Baitullah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat dan waktu yang telah ditentukan. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah fardu ain, ya, yang artinya wajib bagi setiap muslimat yang mampu. Bu, dulu ya. Ya, jadi sekali lagi, haji menurut istilah itu adalah menyengaja, hukum haji yaitu wajib fardu ain. Ya, jadi wajib kepada setiap muslimat yang telah mampu untuk melaksanakan haji. Oke, selanjutnya adalah syarat wajib rukun dan sunnah haji. Oke, syarat wajib haji yang pertama Islam, ya. Orang kafir, non muslim tidak wajib naik haji, ya. Kalaupun ada yang sengaja ikut atau sengaja berangkat ke Mekah mengikuti kegiatan haji, itu tidak dimasukkan ke kegiatan berhaji. Paling travel lah untuk orang yang non muslim atau orang kafir. Yang kedua, berakal, ya. Orang yang berakal wajib haji, ya, yang berakal, yang sehat akalnya, tidak gila atau tidak amnesia atau tidak gangguan jiwa, itu wajib untuk haji. Yang ketiga, balig, ya. Balig, ya, kalian sudah tahu lah, yang sudah memenuhi syarat balig itu wajib untuk melaksanakan haji. Yang keempat, mampu dari segi materi ataupun fisik, ya. Materi dan fisik itu harus dipenuhi, ya. Kalaupun kita materinya mumpuni, kita kaya, contoh kaya, mampu untuk pergi ke sana, tapi fisiknya lemah, tidak bisa berjalan atau dalam kondisi sakit, itu masuknya tidak wajib haji karena kita tidak mampu berangkat ke sana.
Jadi sekali lagi mampu di sini adalah mampu di fisik dan materi. Ya, seperti contoh sekarang kan wabah virus corona. Sekarang kan di Mekah ditutup. Kenapa? Karena ya tadi kondisinya tidak mampu karena gangguan kesehatan. Jadi dilarang atau tidak diperkenankan untuk berangkat haji. Yang selanjutnya yaitu dilaksanakan tepat waktunya. Ya, jadi sebutnya haji, wajibnya haji pada waktunya. Ketika musim ibadah haji. Yang kelima, yang keenam yaitu khusus sebagai perempuan harus disertai suami atau muhrimnya. Tidak boleh juga bersama orang yang dapat diberi atau boleh juga bersama orang yang dapat diberi amanah. Jadi saudara kandung, kakak, ibu atau siapa saja, paman, ya seperti saudara-saudara lah. Yang terakhir ibadah haji wajib hanya sekali seumur hidup. Jadi yang selanjutnya itu bukan ibadah yang wajib, yaitu sunnah, dianggapnya sunnah. Gitu. Oke, yang selanjutnya yaitu rukun-rukun haji. Yang pertama ihram, yaitu niat mulai mengerjakan haji atau umroh. Contohnya, oke, biar lebih jelasnya, mari kita simak dulu tata cara pelaksanaan ibadah haji. Ya, di video berikut. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima. Ibadah yang waktunya setahun sekali harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang disyariatkan di dalam Islam. Tujuannya agar pelaksanaan haji dapat bernilai ibadah dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini adalah tata cara pelaksanaan ibadah haji lengkap yang dirangkum oleh Tawaf TV. Tata cara berhaji dimulai dengan membaca niat dan memakai pakaian ihram di titik mikat yang telah ditentukan. Di titik mikat, para jamaah melakukan persiapan kegiatannya mulai dari mandi, mengenakan pakaian ihram, berwudu dan mengerjakan sholat sunnah ihram 2 rakaat. Setelah itu niat mengerjakan ibadah haji dengan membaca bacaan niat berhaji. Nawaitul hajja wa ahramatu bihi lillahi ta'ala, labbaik Allahumma bihajjati. Artinya, aku niat haji dan berhiram karena Allah Ta'ala. Aku sambut panggilanmu ya Allah dengan berhaji. Setelah mengenakan pakaian ihram dan berniat, jamaah umroh dilarang untuk melakukan hal-hal yang sudah ditentukan syariat. Bagi pria dilarang memakai pakaian biasa, memakai alas kaki yang menutup mata kaki, menutup kepala dengan peci, topi dan sebagainya. Sedangkan bagi wanita dilarang memakai kaos tangan dan menutup muka. Sementara larangan yang berlaku secara bersamaan bagi pria dan wanita yakni memakai wangi-wangian, memotong kuku, mencukur atau mencabut rambut, memburu atau mematikan binatang apapun, menikahkan atau meminang wanita untuk dinikahi, bermesraan atau berhubungan intim, mencaci, bertengkar, atau mengeluarkan kata-kata kotor serta memotong tanaman di sekitar Mekah. Selanjutnya jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah dan dianjurkan memperbanyak ucapan kalimat talbiyah. Adapun bacaannya yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang berarti, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan bagimu. Tidak ada sekutu bagimu. Langkah berikutnya dalam pelaksanaan ibadah haji adalah wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf dimulai setelah matahari tergelincir sampai terbit fajar pada hari nahar atau hari menyembelih kurban, tepatnya tanggal 10 Zulhijjah. Saat wukuf ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu sholat jamak takdim dan qasar zuhur asar, berdoa dan berzikir bersama, membaca Al-Quran, sholat jamak takdim serta qasar maghrib isya. Selanjutnya yakni mabit di Muzdalifah, yang artinya menginap di Muzdalifah. Kegiatan ini dilakukan cukup dengan hadir sejenak di antara tengah malam sampai waktu terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Dalam kegiatan ini jamaah diwajibkan mengambil batu kerikil sejumlah 49 butir atau 70 butir, tergantung berapa malam jamaah akan berada di Mina nantinya. Tahap selanjutnya dari pelaksanaan ibadah haji yakni jumrah aqobah atau lempar jumroh. Lempar jumroh dilakukan di Bukit Aqobah pada tengah malam tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan malam Idul Adha menggunakan 7 butir kerikil. Setiap satu kali lempar jumroh adalah 7 kali lemparan dengan 7 buah batu kerikil dan tidak boleh disatukan sekaligus. Batu-batu yang sudah dipakai melempar tidak boleh digunakan untuk lemparan berikutnya. Tahapan berikutnya yakni tahalul. Pada tahap ini jamaah diwajibkan bercukur. Untuk laki-laki lebih baik dicukur sampai gundul. Sedangkan untuk wanita hanya dicukur ala kadarnya. Setelah tahalul, boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram.
Tahapan selanjutnya yaitu tawaf ifadah. Sebelum masuk Masjidil Haram, jamaah dianjurkan berwudu terlebih dahulu. Jamaah boleh masuk Masjidil Haram lewat pintu mana saja, tapi dianjurkan mengikuti contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk melalui pintu Babus Salam atau Bani Syaibah. Saat masuk Masjidil Haram disarankan untuk mengucapkan doa. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ftah li abwaba rahmatika. Artinya, dengan nama Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah, ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Setelah itu turun dan terus menuju tempat tawaf. Jamaah mulai tawaf dari garis lurus, tepatnya di area dekat Hajar Aswad yang terletak di antara pintu Ka'bah dan tanda lampu hijau di lantai atas Masjidil Haram. Dalam pelaksanaan tawaf, pada putaran 1-3 jamaah pria dianjurkan untuk lari-lari kecil. Sedangkan pada putaran 4-7 jamaah dianjurkan dengan jalan biasa. Sementara untuk wanita tidak ada lari-lari kecil saat melakukan tawaf. Sepanjang tawaf, membaca doa saat berada di antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad. Doa saat tawaf yang selalu dibacakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah doa sapu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Sesudah tawaf, tahap selanjutnya yakni sa'i yang dimulai dari Safa ke Marwah. Sa'i dilakukan dengan 1 kali perjalanan dengan urutan dari Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, dan seterusnya sa'i berakhir di Marwah. Sa'i dikerjakan dengan cara berjalan, tapi pada batas di antara 2 lampu hijau, jamaah dianjurkan berlari-lari kecil. Sa'i merupakan penghargaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada istri Nabi Ibrahim dalam rangka mencari air untuk minum putra beliau yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Tahapan selanjutnya bagi jamaah haji yaitu melakukan lempar 3 jumroh dan mabit di Mina pada hari tasyrik. Jamaah diwajibkan melempar jamarat untuk 3 tiang secara berurutan, yaitu mulai dari tiang jamarat kecil, tengah, dan besar. Masing-masing tiang dilempar dengan 7 batu. Yang terakhir yaitu tawaf wada. Tawaf wada merupakan tawaf perpisahan setelah menyelesaikan seluruh ritual haji untuk meninggalkan Mekah dan kembali ke negaranya masing-masing. Itulah ada pembelajaran dari haji, tentang haji ya. Tadi berbagai rukun-rukun haji telah disampaikan melalui video tadi. Bapak harap kalian menyimak, lalu Anda coba dihafalkan berbagai bacaan seperti bacaan ketika seperti bacaan. Oke, sekali lagi. Jadi itulah tampilan video tentang rukun haji ya, berbagai syarat rukun sudah disampaikan melalui tayangan video tersebut. Untuk tugasnya untuk kalian ya, untuk kelas 9, yang pertama kalian harus menghafalkan, lalu nanti hasil hafalan Anda divideokan, diupload ke grup WA ya. Yang pertama niat haji, yang kedua kalimah talbiyah, yang ketiga doa masuk Masjidil Haram, dan yang keempat doa tawaf. Itu dihafalkan beserta artinya, lalu Anda videokan, disampaikan ke grup WA masing-masing, ke grup WA yang telah dibuat di grup masing-masing. Oke, untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.